It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk berdakwah. Ia meninggalkan kalimat yang menggetarkan semesta. Apa yang aku miliki adalah milik Allah dan aku akan menghabiskan untuknya. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap diri kita terdapat potensi untuk menjadi sumber kebaikan yang mengalir tak terputus, yaitu keikhlasan hati. Dan dalam perjalanan ini, ada satu hal yang memastikan bahwa cahaya ilmu tetap menyala, yaitu keikhlasan hati untuk berbagi. Infak yang disisihkan sekecil apapun adalah bahan bakar yang menjaga perjalanan ini tetap berjalan. Kelas ini adalah milik kita bersama, sebuah ruang untuk belajar, tumbuh, dan berbagi. Seperti tetes hujan yang tak pernah salah jatuh, infakmu akan membawa keberkahan, memperpanjang umur kebaikan, dan menyuburkan manfaat. Mari kita awali setiap ilmu yang kita pelajari hari ini dengan infak terbaik seikhlas hati.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Ashadu an la ilaha illallah daula syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur atas semua ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu selalu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan jangan lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan bersolawat Allah izinkan segera, bukan segera ya, bisa bersama dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik ayah bunda, malam ini kita akan mendiskusikan bagaimana caranya mengejar dunia tapi tidak lupa akhirat, tapi di saat yang bersamaan mengejar akhirat juga tidak meninggalkan dunia. Gitu ya Bu ya. Jadi ngejar dunia jangan lupa akhirat. Kalau kita kejar akhirat, jangan juga ditinggalkan dunianya ya Bu. Kenapa demikian? Nah, ini yang harus dipahami bersama ya. Secara umum, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa dunia itu diciptakan buat siapa? Buat manusia ya. Ya buat manusia. Jadi banyak ayatnya nih ya. Silakan yang mau baca ayatnya boleh raise hand. Ya, siapa saja. Bu Safera di Salatiga. Boleh Bu baca surat Al-A'raf ayat 10. Silakan. Syukur Ustaz. Ya. Surah 7 Al-A'raf ayat 10. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, lihat. Terima kasih Bu Safera. Allah sudah bilang, kami menempatkan kamu di bumi. Dan kami siapkan tuh sumber rezeki buat kamu. Ya, Bu, ya. Jadi bumi ini Allah ciptakan buat kita ya Bu. Jadi jangan ditinggal juga. Kalau Ibu orientasinya akhirat, jangan ditinggal juga buminya Bu. Karena bumi ini diciptakan buat kita. Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jadi yang hari ini fokus Ustadz saya fokus akhirat saja. Dunianya jangan ditinggal. Gak boleh. Makanya dulu ada sahabat Rasulullah yang bilang, ya Rasulullah saya nggak mau tidur. Saya nggak mau nikah. Saya mau puasa terus. Ya kan? Kata Rasulullah, aku ini udah dijamin masuk surga. Tapi aku tetap tidur, tetap menikah, dan tetap makan. Ya, dunia nggak bisa ditinggal ya Bu ya. Gitu. Jadi yang jomblo, wah saya nggak mau nikah. Demi mengejar akhirat. Enggak. Tetap disuruh nikah ya. Ini yang pertama. Ya, bahwa dunia diciptakan buat kita. Dan ayatnya banyak lagi ya Bu. Banyak lagi. Boleh Bu Zaliyah Abu Bakar bantu baca surat Al-Muluk ayat 15. Surat 67 ayat 15 boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, Afwan, baru hadir lagi, baru sembuh sakit Ustaz. wah, syafaqillah Bu. Alhamdulillah. Udah sembuh ya Bu ya. Alhamdulillah. Lagi dikasih Nikmat ya Bu. nikmat. Betul. 15 ya Ustaz. Surat Ya. Al-Muluk. Surat ke-67 ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Ya. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, terima kasih Bu. Jazakumullah. Ya. Apa Ustaz sambil makan Ya. juga?
baru pengen makan. Alhamdulillah, udah bisa makan berarti udah Dari sehat. kemarin Alhamdulillah. nggak nafsu. Iya. Tapi enggak nafsu makan bukan nafsu nabok orang kan Bu ya? Nggak Enggak boleh, nafsu, nggak boleh. enggak nafsu makan nanti nafsunya nabok orang lagi. Nggak ada, Ustadz. Siap. Terima kasih Bu Saleh. Lihat Allah mengingatkan kita. Huwaladzi ja'ala lakumul ardo. Ya, Allah yang menciptakan bagi kamu bumi ini. Jadi bumi ini diciptakan buat kita ya. Jadi jangan ditinggal ya Bunda semua. Kejar buminya. Jangan ditinggalkan buminya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan akhirat perlu bumi, perlu dunia. Ibu nggak mungkin masuk surga kalau nggak pernah mampir di dunia. Iya kan? Tapi kalau udah ada di dunia, jangan terlena di dunia, terus melupakan akhirat. Ini dua pasang ya, sepasang yang harus kita kerjain sama-sama. Kerjalah dunia, jangan lupakan akhirat, dan kejarlah akhirat, jangan lupakan dunia. Dua-duanya harus dikejar bareng-bareng, Bu. Ya, dua-duanya harus dikejar bareng-bareng. Jadi ngejar akhirat itu dengan berkarya di dunia. Nah, karya di dunia ini yang kita bawa nanti sebagai obligasi kita ke hadapan Allah, sebagai karya kita di hadapan Allah. Ada orang yang karyanya bikin masjid, ada orang yang karyanya memuliakan anak yatim, ada orang karyanya menghafalkan Quran dan mengamalkannya serta mengajarkannya lagi. Silakan. Tuh, ya, Bu. Artinya kita kejar dunia untuk mendapatkan akhirat. Satu ayat lagi Bu, si Ibu Siti Komariah di Kediri boleh silakan. Surat 31 ayat 20. Surat 31 ayat 20. 20 ya Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. ya Bu, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Luqman sur 31 ayat 20. Ya. Tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Benar. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Ya. Ustaz, sehat selalu. Amin, terima kasih Bu. Lihat, Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi buat kepentingan kita, Bu, buat keperluan kita. Tuh, Allah udah sempurnakan nikmatnya buat kita, Bu. Baik nikmat lahir maupun nikmat batin, ya, Bu ya. Ya, jadi memang kita harus kejar dunia ya, Bu ya. Cuma kejar dunia jangan lupakan akhirat. Kejar akhirat jangan lupakan dunia. Ini sepasang jadinya ya, Bu ya. Cuma kalau temanya dibikin dua-duanya kan jadi kepanjangan ya, nggak menarik temanya, gitu. Ya. Jadi ayah bunda semua kejarlah dunia, jangan lupakan akhirat. Kejarlah akhirat, jangan lupakan dunia. Kenapa? Karena kita butuh dunia untuk mendapatkan akhirat. Buktinya apa? Boleh Bu Rahma di Bekasi baca surat 28 ayat 77. Surat 28 ayat 77. Sambil Bu Rahma bacain, izin saya isi token listrik ya. Saya lupa isi token listrik. Tapi kedengeran sama saya ya. Jadi kalau nanti Ibu Rahma udah keburu selesai, saya udah balik lagi insya Allah. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Terima kasih Bu Rahma. Alhamdulillah sudah kembali ke posisi sebelum selesai baca. Jazakumullah khair. Ya, iya Bu, terima kasih. Lihat, Allah bilang wabtagu. Ya, Allah bilang kejarlah akhirat dengan apa yang Allah berikan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah
kejarlah akhirat dengan apa yang Allah berikan di dunia. Ya. Jadi ini kita memahaminya sepasang ya Bu ya. Meskipun temanya sepotong, tapi memahaminya sepasang. Kejar dunia untuk mengejar akhirat, kejar akhirat tapi jangan lupakan dunianya. Gitu ya Bu. Sekarang kita masuk kenapa ngejar akhirat tapi nggak boleh lupa dunia. Ini dulu nih ya. Ya, karena banyak orang hari ini lebih konsentrasi kejar dunia tapi lupa akhirat. Ya, tuh. Tapi kalau kejar akhirat tetap jangan lupakan dunia karena untuk mendapatkan akhirat butuh dunia. Nah, kita fokus sama kejarlah dunia tapi jangan lupakan akhirat. Kenapa? Silahkan baca Ibu Tuti di Cianjur surat 11 ayat 15 dan 16. Bisa, Bu Tuti udah saya bantu unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa Pak Ustadz? Surat 11, surat Hud ayat 15 sampai 16. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ya, 16-nya Bu. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Ya. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, terima kasih Bu Tuti ya di Cianjur. Terima kasih Pak Ustadz. Saya kalau ke Cianjur selalu berhenti di tikungan makan tahu. Ya, saya ingat dulu. Surat 11 ayat 15 sampai 16. Allah bilang barang siapa yang orientasinya cuma ngejar dunia saja, pasti disegerakan balasannya di dunia. Tidak dizolimi, tidak dikurangi Bu. Tapi masalahnya kalau cuma nyari dunia saja, lupa sama akhirat, nggak ada orientasi buat akhirat, nggak dapat apa-apa di akhirat kecuali dapat neraka. Nah ini dia yang bahaya Bu. Ya silakan kerja dunia, tapi jangan lupa akhirat. Tuh, rugi kita. Orang yang ngejar akhirat lalu dapat dunia, maaf, orang yang ngejar dunia dengan niat untuk akhirat sama dengan orang yang ngejar dunia untuk dinikmati di dunia. Kerjanya sama apa nggak Bu kira-kira? Sama ya Bu ya? Yang dokter ya dokter, yang PNS tetap PNS, yang guru tetap ngajar. Karena bedanya kan cuma di niat Bu, benar nggak? Ya, bedanya cuma di niat saja, betul. Jadi jangan tertipu sama bahasa ngejar untuk akhirat. Karena orang yang ngejar akhirat itu cuma niat Bu. Aktivitas dunianya sama, yang dagang tetap dagang. Ya, yang ngajar tetap ngajar, yang online tetap online Bu, sama aja. Nih yang online hari ini nih. Ya, anggaplah saya ngisi kajian untuk mengejar akhirat atau saya ngisi kajian untuk dipanggil ustadz, itu kan ngisi kajiannya sama. Betul Bu? Ya kan? Yang beda cuma niat di dalam hati aja. Yang sedekah pengen tenar sama sedekah pengen dapat surga, itu kan ngasih duitnya sama Bu. Cuma beda niatnya aja. Tuh. Ya, makanya disitulah kita perlu belajar bagaimana menata niat. Menata niat. Tuh. Salah satu cara niat yang paling gampang adalah dengan mengatakan bahwa segala sesuatu adalah amal soleh, Bu. Karena orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk surga. Kan ayatnya begitu ya. Coba baca dulu surat 4 ayat 124. Ibu, siapa yang belum baca? Siti Komariah belum baca Ibu Siti? Oh sudah ya? Sudah ya tadi ya? Oh yang belum siapa? Ibu Sri Rahayu ya? Siapa? Ibu Sri Rahayu maka. Tulung Agung. Surat 4 124. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Lihat.
Wa may ya'mal minas solihati min zakari wa unsa, ya, wa huwa mu'minun, dan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman. Jadi hidup itu cuma dua ya Bu, pakai iman dan beramal soleh. Ya, ya Bu. Segala sesuatu harus dasarnya iman dan selalu diniatkan untuk amal soleh. Jadi caranya supaya kita kerja di dunia, mengejar dunia, tapi tidak lupa sama akhirat. Caranya apa? Niatnya dengan cara disebut amal soleh. Saya sekarang sejak 2017 tidak pernah ngomong kerja untuk cari duit, nggak pernah. Dagang gula aren buat cari duit, nggak pernah. Dagang bawang goreng buat cari duit, nggak pernah. Saya kalau ditanya kerja kerja ngapain, amal soleh. Ya Bu, amal soleh. Tuh, caranya gitu Bu. Dan itu sangat mudah dipraktekin kan, cuma ganti kebiasaan aja kan. Bu, mau kemana? Kerja. Ngapain Bu kerja lagi? Amal soleh. Selesai Bu. Tuh. Ya, ini Bu Murdaningsih di Bandar Tinggi. Bandar Tinggi di mana Bu? Di Lampung ya? Bukan. Fris kayaknya Ibu. Ya. Di sini tadi saya lihat ada yang eh, PNS segala macam ya. Surat tadi kita baca surat berapa Bu? Surat Bu Sri Rahayu tadi baca surat berapa? Saya kok jadi kebawa lupa. Astagfirullahaladzim. Oh, ini surat 4 124. Ya. Jadi biasakan menyebut pekerjaan kita itu bukan lagi untuk cari uang, tapi amal soleh. Gampang kan Bu? Ya. Kang Irgi jadi MC ngapain? Amal soleh. Ya. Bu, dokter gigi ngapain? Amal soleh. Buka praktek buat apa? Amal soleh. Ya. Ini praktek pertama ya Bu. Praktek pertama bagaimana kita ngejar dunia tapi tidak lupa akhirat. Ini yang pertama. Mulai dari niat. Cara memperbaiki niat dengan cara disebut di lisan Bu. Ya. Apain jauh-jauh amat pengajian, amal soleh. Jauh-jauh amat kerjanya, amal soleh. Dah gitu. Ya. Gitu ya Bu ya. Selesai ya. Jadi jangan bilang cari duit. Ganti dari hari ini. Ganti. Ini yang pertama nih. Supaya kita kejar dunia tidak lupa akhirat. Yang kedua Bu. Yang kedua. Baca surat 62 ayat 10. Ibu Murdaningsih di Bandar Tinggi ya. Ya. Silakan. Itu udah bisa unmute loh. Nah, udah saya bantu. Silakan. Surat 62 ayat 10. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Surat 62 ayat 10 Bu. Surat 62 ayat 10. Ayat 10 ya Ustaz ya? Ya betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Ya. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ya. Terima kasih Bu. Lihat. Kapan kita bertebaran di bumi untuk menjemput rahmat Allah? Setelah sholat ya Bu ya. Ayatnya kan jelas kan? Setelah selesai sholat maka bertebaranlah di muka bumi untuk menjemput rahmat Allah. Ini Bu. Jadi kalau mau pergi kerja, mau buka warung, mau berangkat ke pasar, dagang dan lain-lain, usahakan setelah sholat. Dan setiap waktu kan ada sholatnya ya Bu ya. Kalau berangkat jam 5:30 ya subuh dulu. Kalau berangkatnya jam 7 duha dulu. Kalau berangkatnya jam 12 seperempat sholat zuhur dulu.
Oh nanggung Ustadz, saya harus berangkat jam 12 ya, di tengah jalan berhenti mampir ke masjid sholat zuhur dulu. Ya Bu. Tuh. Sehingga nanti sampai perjalanan sholatnya sudah sampai tujuan sholat sudah selesai. Kalau masuknya sore habis asar, masuk malam habis maghrib. Ya Bu. Tuh. Ini rumus Bu, bagaimana ngejar dunia tapi tidak melupakan akhirat. Yang kedua, Bu, selesai pada saat berangkat, apa kata Allah? Ya, di situ di ayat di surat 62 ayat 10 Allah bilang, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi saat kita berusaha di dunia, sering-sering ingat Allah, Bu. Sering-sering istighfar, sering-sering bilang alhamdulillah, sering-sering bilang masya Allah, alhamdulillah. Terus ya Bu, ingat-ingat terus. Ingat-ingat Allah terus. Tuh. Ya, pas mau makan ingat Allah, Bu. Begitu mau makan ingat Allah ya Bu ya. Dengan cara apa? Bismillah, ya Bu. Nah, bismillah. Ini sebetulnya caranya cuma di situ tuh. Mengejar dunia supaya akhirat tidak lupa. Satu, pertama amal soleh dengan cara yang pertama niatnya untuk amal soleh dengan cara jangan bilang cari duit ya, bilang amal soleh. Tuh. Karena rezeki mah udah dijamin sama Allah Bu. Dah. Ibu asal ibu kerja bergerak di dunia Allah jamin rezekinya. Yang kedua, berangkat setelah sholat. Yang ketiga, pada saat beraktivitas banyak-banyak ingat Allah. Makanya lihat, mau makan kita disuruh bilang bismillah ya Bu ya. Itu kan ingat Allah dulu. Ya. Mau minum bismillah. Mau nulis bismillah, mau naik motor bismillah. Sederhana dari Rasulullah diajarkan bismillah. Ya Bu. Kenapa harus bismillah? Nanti Bu, habis ini kita baca kisah Nabi Musa. Bagaimana bismillah itu nanti bisa menggetarkan hati. Ya, Bu. Cuma ngomong bismillah tapi hati bisa bergetar. Kita nanti belajar dari kisah Nabi Musa habis ini Bu. Ya, supaya kalau nanti baca bismillah, hati kita bergetar, imanku makin kokoh, iman makin kokoh. Ya. Nah, saya mau kasih tahu dulu surat kenapa kita harus ingat Allah banyak-banyak, ingat Allah banyak-banyak. Ada di surat Al-Baqarah ayat 152. Silakan. Ibu Novi di Bandung, silakan. Surat Al-Baqarah ya Pak Ustadz ya? 152, betul. Ya, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan surat Al-Baqarah ayat 152. Maaf, Maka 100. ingatlah, Ingatlah Allah kan ya, betul ya? ya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat Ya, kepadamu. betul. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kau ingkar kepadaku. Siap, itu dia. Surat Al-Baqarah ayat 152. Ya. Jadi ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kita. Itu rumusnya itu. Nggak mungkin Allah ingat kita kalau kita nggak ingat Allah, Bu ya. Jangan dibalik ya. Ya. Makanya kalau diterusin ke ayatnya Bu 154. Coba Ibu kalau baca 154 ya, lanjutin Ibu Eni di Semarang ayat 154, 153-nya maaf, 153-nya. Ibu Eni di Semarang bisa di-unmute? Saya udah bantuin. Saya udah bantu unmute tuh. Ibu tinggal oke aja kalau muncul di layar. Bisa? Belum bisa? Nggak bisa ya? Oke. Kalau gitu kita balik lagi ke Ibu Safera di Salatiga. Silakan Bu Safera. Ibu Eni kalau bisa unmute, silakan ya nanti kita kasih ayatnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 153. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, Terima kasih. Lihat, bahkan minta tolong Allah saja dimulai dengan sholat ya Bu ya. Artinya apa? Ingat Allah dulu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri. Maaf. Sabar dulu lalu sholat. Sholat itu artinya menjaga hubungan dengan Allah kan Bu. Ingat Allah dulu gitu. Ya. Jadi kalau kita ingat Allah maka Allah akan ingat kita.
minta tolong sama Allah, ya harus buka hubungan sama Allah, harus banyak ingat Allah. Gitu ya Bu. Jadi sebetulnya bagaimana mengejar dunia tapi nggak lupa sama akhirat, cara sederhananya 3. Satu, niatnya amal soleh dan dibuktikan dengan lisan. Kerja buat apa? Amal soleh. Yang kedua, berangkatnya setelah selesai sholat ya Bu. Memulainya selesai sholat. Yang ketiga, pada saat beraktivitas banyak-banyak ingat Allah. Minimal bilang bismillah. Ya, minimal bilang bismillah. Betul Bu, sabar dulu baru sholat. Karena kalau nggak sabar, sholat aja nggak bakalan bener Bu. Coba aja Ibu kalau lagi kebelet buang air. Sholat bisa sabar nggak? Nggak bisa ya, gitu ya. Karena sabar harus duluan. Gitu. Nah sekarang kita belajar kisah Nabi Musa ya Bu. Supaya Ibu kalau nyebut bismillah nanti, hati jadi bergetar. Kita sekarang baca Bu Henitri di Tangerang. Boleh Ibu baca surat 20 ayat 17 sampai 20 ya Bu. 4 ayat sekaligus. Bu Henitri di Tangerang bisa di unmute Bu. Udah saya bantu. Tinggal silakan Bu. Surat 17, maaf Ya. ayat berapa Ustaz? Surat 20 ayat 17 sampai 20. Surat Toha 17 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum. sampai 20 Bu, masih 4 ayat Ibu baca sekalian. Maaf, Ustaz dibantu itunya. Oh ya, dinaikin. 18 sekarang ya. Iya. Dia Musa berkata, ini sudah. Ya, silakan. Dia Allah berfirman, lemparkan. Dia Allah berfirman, lemparkanlah, ya wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Ya, lihat. Ini sampai situ aja cukup, nggak apa-apa. Lihat, ini kali pertama Nabi Musa tahu kalau tongkatnya bisa berubah jadi ular. Betul ya? Karena waktu diajarin sama Allah. Waktu datang ke Bukit Tua, lalu ditanya sama Allah, ya Musa, apa itu yang di tanganmu? Ini tongkatku ya Allah. Untuk apa? Untuk membantuku berjalan dan lain-lain. Kata Allah, lemparkan tongkatmu. Begitu dilemparkan tongkatnya jadi ular. Ini pertama kali Nabi Musa lempar tongkat jadi ular. Oke? Diingat-ingat ya Bu ya. Ini kisah pertamanya diingat-ingat. Oke? Sekarang Nabi Musa diperintah sama Allah untuk pergi menghadap Fir'aun. Begitu ketemu sama Fir'aun, Fir'aun minta bukti. Apa buktinya kalau kamu Nabi? Ya, coba Bu Tuti di Cianjur baca lagi Bu, silakan. Surat 7 ayat 106. Surat 7, bentar Pak Ustaz. Ya. Surat 7. Ayat berapa Pak Ustaz? Ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Fir'aun menjawab, jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Ya, tuh lihat Fir'aun ngomong begitu Bu. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shodiqin. Kalau kamu betul-betul seorang nabi, datang dengan bawa bukti, tunjukin kalau memang kamu benar. Lalu di ayat 107-nya, Bu Tuti lanjutin satu lagi Bu. Belum Bu? Ya, nah silakan. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Oke, terima kasih ya Bu. Lihat, ini kali kedua Nabi Musa tahu kalau tongkatnya berubah menjadi ular. Betul ya? Ya, diingat-ingat ya. Tadi kan yang
tongkat jadi ular pada saat diperintahkan sama Allah. Yang kedua, tongkat jadi ular pada saat Fir'aun minta bukti. Oke, Bu? Ya. Nah, sekarang kita loncat ke surat 7 ayat 116. Bu Zaliyah, mangga dibaca lagi, Bu. Surat 7 ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustadz. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat 116. Ya. Dan Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena Ya. mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan. Nah, lihat ini pada saat Nabi Musa duel, Bu, sama penyihir, Bu. Ya. Begitu orang penyihirnya bilang, ayo Musa lempar duluan, kamu dulu yang lempar apa saya dulu? Kata Nabi Musa, kalian aja duluan yang lempar dah, nanti saya nyusul. Ya. Lalu begitu para penyihir lempar itu jadi sesuatu yang bergerak dengan cepat. Pertanyaan saya, Bu, sebelum dilanjutin ayatnya. Apakah kan Nabi Musa tadi udah tahu 2 kali kan kalau tongkatnya dilempar jadi ular ya? Ya, Bu? Benar ya? 2 kali ya. Pertama di hadapan Allah, yang kedua di saat demo di depan Firaun waktu Firaun minta bukti. Clear ya, Bu ya? Tapi begitu di duel sesungguhnya, di masalah sesungguhnya, pada saat ditantang sama penyihir, kamu dulu yang lempar atau kami dulu yang lempar? Kata Nabi Musa, kalian aja dulu yang lempar. Pertanyaan saya, Bu. Setelah penyihir lempar, apakah Nabi Musa langsung lempar? Enggak. Ayo, ada yang lain? Bu Zaliyah jawab enggak. Yang lain? Enggak. Ayo. Ada yang lain yang mau jawab? Kan dia udah tahu 2 kali, Bu. Ya. Tapi Nabi Musa udah tahu kan kalau tongkatnya bisa berubah jadi ular ya. Kan udah 2 kali ya. Nah, supaya nggak penasaran, Bu Zaliyah lanjutin ke ayat 117-nya, Bu Zaliyah. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Nah, lihat. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Makasih Bu Ustaz. Zaliyah. Lihat tuh. Ini fakta yang jarang dibahas sama sekali. Nabi Musa itu sudah tahu kalau tongkatnya bisa berubah jadi ular. Pada saat diajarin Allah, pada saat demo di depan Fir'aun. Tapi pada saat di masalah sesungguhnya, Nabi Musa nggak langsung lempar, Bu. Ada sepersekian detik, sebentar, Bu, nggak lama-lama, Bu. Sepersekian detik dia kembali ke Allah dulu. Ya Allah, ini gimana nih? Tuh. Tuh. Ya, kembali dulu ke Allah. Ini proses yang namanya ingat Allah, Bu. Inilah yang disebut pada saat lagi bertebaran di muka bumi, banyak-banyak ingat Allah. Di masalah sesungguhnya, di aktivitas sesungguhnya, banyak-banyak ingat Allah. Nabi Musa ingat dulu sama Allah. Makanya di situ Allah bilang, wa auhayna ila Musa an alqi asok. Kami perintahkan, kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Nah ini, Bu. Ini adalah posisi sepersekian detik sebelum kita action, kita kembali sama Allah, Bu. Kita harus membiasakan itu. Sebelum ibu ngapa-ngapain, saya yakin ibu tahu persis saldo yang ada di rekening ibu bisa dipakai buat bayar sekolah. Betul nggak? Ibu tahu persis saldo yang di rekening ibu bisa dipakai buat bayar dokter kalau sakit. Ibu tahu persis nasi yang ada di dapur kalau ibu makan bisa bikin ibu kenyang. Betul nggak? Tapi ingat, Bu, sebelum dieksekusi, Bu, kembali dulu ke Allah, Bu. Meskipun cuma sepersekian detik sebagaimana Nabi Musa kembali ke Allah sepersekian detik sebelum dia lempar tongkat, tuh. Makanya ada perintah dari Allah, lemparkan tongkatmu. Saya yakin ibu tahu persis motor yang ibu punya. Ibu bisa pakai buat pergi kemana-mana, betul nggak? Ya kan? Saya tahu persis ibu tak punya baju yang ibu punya bisa ibu pakai buat berangkat ke kantor, buat berangkat kondangan, buat mendatangi pesta. Saya yakin ibu tahu persis. Tapi ingat, Bu, sebelum ibu bertindak, kembali dulu ke Allah, Bu. Allah. Ya. Ini aktivitas ingat Allah, Bu. Minimal kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW, minimal bismillah. Jadi bismillah itu adalah momen kita kembali ke Allah meskipun sebentar. Momen kita kembali ke Allah sebelum kita melakukan eksekusi atas apa yang kita yakini bisa kita manfaatkan, Bu.
Tuh. Jadi kalau ibu memahami konsep kembali kepada Allah pada saat makan baca bismillah, tuh bismillahnya bisa nusuk ke hati tuh Bu. Oh iya ya, ini momen saya harus kembali ke Allah nih. Tuh. Ya Bu ya. Jadi baca bismillah tuh ada rasanya sekarang Bu. Nggak jadi bismillah. Bismillah gitu. Banyak orang hari ini bismillah nggak ada rasanya. Kenapa? Karena nggak ada apa itu hikmah gregetnya. Karena nggak tahu hikmahnya. Tuh. Ini luar biasanya kisah Nabi Musa yang sebelum lempar, padahal dia tahu tongkatnya bisa jadi ular, tapi dia nggak langsung lempar, nggak so tahu. Dia balik dulu ke Allah meskipun sebentar. Dan kita hari ini diajarkan sama Rasulullah sebentarnya itu dengan minimal Bismillah. Ya, jadi sebelum ibu saya membiasakan diri itu, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, baru salam ya Bu ya. Kenapa saya tambahin dengan auzubillah? Karena saya minta dilindungi dari godaan setan, Bu. Karena ini kalau ngisi kajian begini, Bu, ujian kesombongannya besar sekali, Bu. Bener dah? Ya. Itu kalau ada teman, Bu ya. Saya ada teman yang ikut di grupnya Meaningful Ways, Kang Irgi ya. Ikut di grupnya Meaningful Ways, ikut di grupnya Rumah Muslim. Dia tuh kalau orang bentar nih. Nah, dia bilang sama saya begini, Dra, Masya Allah ya, di grup Meaningful Ways, di grup Rumah Muslim, kamu tuh dipuji-puji, Masya Allah. Sebenarnya itu ujian kesombongan, Bu. Kalau nggak bilang auzubillah minasyaitonirrajim, bisa hancur sama saya, Bu. Bener nggak? Sombong, Bu. Dan sombong itu kadang-kadang nggak terasa. Dipuji-puji ria, iya dong saya gitu loh. Coba hati-hati ya, Bu ya. Makanya saya duetkan tuh auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya bismillah adalah proses kembali kepada Allah. Meskipun sebentar, sebelum beraktivitas ngejar dunia, kembali dulu ke Allah. Begitu ibu mau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, wah ini adalah proses saya kembali ke Allah. Ya Allah, baju ini dari engkau, milik engkau. Saya cuma dititipin saja ya Allah. Jadi izin saya mau pakai ya Allah, disederhanakan dengan bismillah. Begitu ibu mau makan, ya Allah, nasi ini dari engkau. Lontong dari engkau ya Allah. Stik dari engkau ya Allah. Rezeki dari engkau. Izin saya mau makan pakai tangan milik engkau. Digigit sama gigi, mulut milik engkau. Dikelola, diolah sama lambung milik engkau. Disederhanakan dengan bismillah. Gitu ya Bu ya. Ya Allah, saya mau baca buku ya Allah. Buku ini rezeki dari engkau. Mata yang melihat, mata milik engkau ya Allah. Izinkan saya mau baca dengan semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Minimal sederhanakan bismillah. Clear Bu? Clear? Jadi bismillah ada rasanya ya insya Allah ya Bu ya. Bukan cuma sekedar nyebut bismillah terus begitu aja. Jadi bismillah insya Allah mulai hari ini bisa muncul rasa. Karena ini adalah momen kita kembali ke Allah. Jangan lupa jangan lupa eh, apa itu tadi? Niatkan untuk amal soleh, biasakan untuk disebut amal soleh. Yang kedua, bertebaran di muka bumi setelah selesai sholat. Yang ketiga, banyak-banyak ingat Allah, ya. Dan kalau memulai jangan lupa Bismillah. Inilah proses kembali kepada Allah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat dan gampang, mudah-mudahan mudah diterapkan dalam kehidupan. Kalau masih ada waktu buat bertanya, silahkan Kang Irgi. Mangga. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Maaf. Kang Irgi, Dan juga materinya. Kang Irgi, punten Baik. satu lagi ya. Ini kan baru dimulai ya. Dimulainya dengan niatnya amal soleh. Mulainya setelah sholat. Pada saat melaksanakannya banyak-banyak ingat Allah. Ya. Minimal dengan bismillah. Pakai supaya bismillahnya ada getaran. Tadi hikmahnya. Yang terakhir satu lagi. Ditutup dengan rasa syukur ya Bu ya. Ditutup dengan rasa syukur yaitu alhamdulillah. Dalilnya surat 14 ayat 7. Silakan Ibu siapa yang belum baca? Ibu Murdaningsih lagi silakan. Surat 14 ayat 7. Mangga. Bisa Bu Murdaningsih? Oh lagi enggak. Surat 14 ayat 7 Bu, silakan. Nah.
Surat Surat 14 14 Ibrahim ayat 7. Ibrahim ayat 7 ya Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-14 Surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Robmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. nah terima kasih ya Bu. Lihat, ini penutupnya di sini Bu. Setelah kita bertindak bertebaran mengejar rahmat Allah, apapun hasilnya bersyukur ya. Karena kalau bersyukur nanti ditambah nikmatnya, kalau tidak bersyukur nanti apa terjadi? Azab Allah yang datang, Ibu ya. Jadi tugas kita itu adalah untuk melakukan ikhtiar. Urusan hasil apapun hasilnya bersyukur alhamdulillah. Ya, yang berangkat dagang ke pasar, kalau Allah takdirkan belum laku atau lakunya cuma sedikit, tetap bersyukur ya Bu, alhamdulillah. Kalau tidak bersyukur apa yang terjadi? Inna azabi lasyadid. Ya, tuh. Clear ya Bu ya. Jadi dimulainya sama closingnya. Dimulainya sama closingnya. Dimulainya dengan niat amal soleh, berangkatnya setelah sholat, banyak-banyak ingat Allah, minimal dimulai dengan bismillah, apapun hasilnya, alhamdulillah. Jangan mengeluh, karena kalau mengeluh tidak bersyukur, yang datang nanti azab Allah. Oke, clear ya Bu ya? Jadi dari mulai sampai finish. Kalau kepleset, tinggal astagfirullah. Oke? Ya Bu, kan manusia bisa aja kepleset ya Bu. Harusnya alhamdulillah tapi ngeluh dulu. Ya, nggak laku lagi. Astagfirullah. Buru-buru astagfirullah. Ya Bu ya, dimulai dengan niat amal soleh, dimulainya setelah berangkat sholat, setelah sholat, banyak-banyak ingat Allah, ditutup dengan alhamdulillah. Kalau lupa nyebut alhamdulillah, buru-buru astagfirullah. Ini dipraktekin dalam kehidupan, insya Allah kita bisa mendapatkan rezeki yang tidak terduga dari Allah. Wallahu a'lam bishawab, mangga Kang Irgi silakan. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Sebelum kita Q&A atau pertanyaan dari ayah bunda semuanya, mari kita saksikan video berikut ini dari admin Meaningful Ways. Silahkan Kak. Untuk mendapatkan rezeki tak terduga itu syaratnya takwa, ya. Dan sebelum nyampe ke takwa itu, saya mau sampaikan walai salil insani illa masa'a. Manusia itu hanya memperoleh apa yang dia usahakan. Usaha manusia kan bermacam-macam. Tapi ini bukan usaha tentang dagang kerja, bukan. Usaha manusia itu kan dua seharusnya. Usaha menjaga hubungan kepada Allah dan usaha menjaga hubungan kepada manusia. Nah sekarang ikhtiar manusia ini ke arah mana? Nah inilah yang harus kita pelajari sama-sama. Saya nggak kenalin muka saya tadi. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sudah disimak ya ayah bunda semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Nah, ini e-course kedua yang inisiatif dibuat oleh Ustadz Indra dari Meaningful Ways. Rezeki tak terduga, Masya Allah. Kita pasti pengen ya bunda, sahabat-sahabat, pengen dapat rezeki yang tak terduga. Nah, gimana caranya Mas Irgi, terus gimana caranya Ustadz? Nah, agar lebih detail dan lebih lengkap, Ayah Bunda bisa dapatkan ini spesial launching nih, Masya Allah. Malam ini Ayah Bunda bisa dapat hanya dengan investasi untuk kita semuanya mendapatkan ilmu yang Masya Allah dari guru kita. 49.000 Ayah Bunda, sahabat-sahabat bisa dapat 7 video khusus bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki tak terduga. Insya Allah langsung Ayah Bunda lihat di kolom komentar. Insya Allah di admin akan mengirim. Dan kita tanya kepada guru kita, Ustadz Indra, sebagaimana tadi ayah bunda lihat dan saksikan bahwa Masya Allah Tabarakallah, ternyata untuk mendapatkan rezeki tak terduga itu tidak ini ya, tidak sulit. Tetapi kita tanya langsung kepada guru kita yang membuat e-course-nya. Kira-kira bagaimana Ustadz, kenapa kita harus berinvestasi atas e-course ini? Silakan Ustadz. Ya, ayah bunda, rezeki yang diduga sama rezeki tak terduga gedean mana kira-kira? Bu ya. Rezeki tak terduga itu jumlahnya akan jauh lebih besar daripada rezeki yang terduga. Kalau kita menduga rezeki kita berdasarkan gaji, ya gaji kita segitu. Tuh. Ya,
Tapi banyak orang yang gajinya cuma UMR, tapi dapat rezeki tak terduga bisa umroh tuh Bu. Padahal kalau dipikirin pakai akal, gaji UMR lalu nabung buat umroh berapa lama kira-kira? Ya, gaji UMR nih 4 juta misalnya, anggaplah Jakarta 4.900.000, 5 juta lah gitu ya. Biaya hidup di Jakarta mungkin 3 juta, sisa 2 juta ya. Anggaplah 2 juta itu 100% dipakai nabung. Mungkin 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan, 15 bulan baru bisa berangkat umroh ya Bu. Kalau dipikirin pakai rezeki yang ditabung itu dengan anggapan semuanya ditabung, tidak pernah sakit ya Bu, tidak ada kebutuhan tak terduga ya nggak? Ya, gitu. Tapi kalau kita mengharap sama rezeki tak terduga, Masya Allah, saya belum ada daftar umroh. Saya belum punya tabungan untuk berangkat umroh. Tapi Alhamdulillah tanggal 5 sampai 14 Maret saya berangkat umroh Ramadan. Yang mau ikut berangkat sama saya silahkan. Nanti DM IG aja. Tapi saya berangkatnya bukan dengan rombongan berbayar ya Bu ya. Dengan izin Allah, saya dapat rezeki tak terduga harus memimpin jamaah umroh yang terdiri dari guru ngaji. Guru ngaji yang diberangkatkan oleh orang baik Bu. Guru ngaji yang di kampung-kampung, guru ikro, guru tahsin, dikumpulkan, didata, lalu dikasih hadiah berangkat umroh. Nah, saya diminta memimpin umrohnya. Tuh, ya Bu. Jadi ini kumpulan umroh orang-orang yang gratisan semua, nggak bayar. Tapi terbuka. Akhirnya karena banyak yang pengen ikut sama saya, bareng-bareng sama saya, akhirnya dibuka juga tuh. Dibuka juga peluang yang mau ikut tapi bayar. Nah, cuma belum keluar harganya nanti Desember pertengahan. Yang mau ikut nanti DM IG aja belakangan ya Bu ya. Tapi ini nggak promosi karena memang bukan komersil. Karena memang saya memimpin umroh buat guru-guru ngaji yang diberangkatkan umroh secara gratis. Nah, jadi saya kalau ngitung pakai isi kantong saya, ya belum mampu umroh. Tapi rezeki tak terduga berangkat umroh tanggal 5 sampai 14 Maret pas Ramadan insya Allah. Mohon doanya semoga semua bisa kebagian rezeki tak terduga. Karena rezeki tak terduga jumlahnya lebih besar daripada rezeki terduga. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Seperti itu ayah bunda semuanya lebih besar rezeki yang tak terduga. Jadi ingat ini ya Ustaz ya, sempat apa video-video viral berikut ini ya, yang kemarin-kemarin itu kan hanya pedagang es teh, Masya Allah. Bukan hanya ya, tapi secara kita lihat kasat mata ya Ustaz ya, sebagai manusia biasa mungkin berbeda dengan dengan gaji pejabat, tetapi dengan izin Allah punya rumah sekarang, Masya Allah. Kemudian umroh berkali-kali ya sudah dijanjikan. Begitulah ayah bunda, Masya Allah. Caranya bagaimana? Nah, ayah bunda tinggal diklik link yang sudah dikirim di admin di kolom komentar, Masya Allah. Ada pertanyaan sebelum kita masuk Q&A. Ini e-course-nya sama atau beda? Nah, beda ya, Ayah Bunda. Kalau yang pertama itu membuka pintu rezeki, sekarang ini yang kedua adalah rezeki tak terduga. Jadi kalau misalnya belum dapat yang membuka pintu rezeki, boleh nanti insya Allah dihubungi admin saja. Kalau misalnya pengen dua-duanya silahkan juga. Baik, kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, Ayah Bunda semuanya kepada guru kita? Kami buka kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti udah jelas dan tinggal praktekin. Masya Allah. Bagaimana Ayah Bunda semuanya? Biasanya di kolom komentar nih. Kalau misalnya belum, Irgi yang bertanya. Masya Allah. Oh, ternyata ada nih dari Bu Jaliah dan Bu Aryani. Kita ke Bu Jaliah dulu karena sudah on cam. Silahkan Bu langsung kepada guru kita. Baik Ustadz. Mangga Bu. Tapi nanyanya agak di luar itu ya Ustadz, nggak apa-apa ya? Di luar tema bebas Bu. Kalau saya sih bebas insya Allah. Tapi jangan di luar Zoom, nggak kedengeran soalnya. Ana nanya kemarin kan qadarullah di saat nikmat sehatnya dikurangin dikit sama Allah dan HP-nya juga dikurangin oleh Allah karena nggak bisa internetan entah kenapa.
sehingga Allah kasih nikmat. Emang aneh lagi pengen nyelesain terjemahan Al-Quran sebelum Ramadan gitu kan. Jadi aneh baca terus itu terjemahnya. Jadi caranya Allah kayak gitu. Nggak disuruh pergi-pergi, ya di rumah aja karena sakit kan. Ya. Terus HP-nya dirusakin, bukan dirusakin sih, pokoknya nggak bisa connect internet aja. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain HP-nya. Aneh baca banyak itu tentang kisah Musa itu, Ustaz. Musa itu kan mukjizatnya diantaranya tongkat tadi kan. Kalau tongkat kan udah Ustaz bahas tadi. Tapi aneh pengen tahu yang tangannya kan banyak ya, ininya apa, mukjizatnya diantaranya juga tangannya kalau dimasukkan ke baju gitu jadi putih putih berseri. Gimana sih Ustaz? Kalau tongkat jadi ular gitu kan kelihatan, tapi kalau tangannya dimasukin baju jadi putih kok jadi mukjizat itu, gimana itu Ustaz? Oke, Ibu baca surat Al-A'raf ayat 108. Al-A'raf 108. 108 ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 108. Surat ke-7. Dan dia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Heeh. Jadi silau apa gimana Ustaz? Silau, ya. Jadi begini. Jadi tangannya Nabi Musa itu begitu dimasukkan ke dalam bajunya, dikeluarin jadi bercahaya terang benderang, Bu. Nah, kalau malam jalan gelap di zaman Firaun kan nggak ada lampu ya, Bu. Ya. Mana cuma ada obor, orang-orang pakai obor, kalau dia pakai tangan aja. Ini kan mukjizat luar biasa ya. Tuh. Oh, itu berulang-ulang Ustaz. Iya, Bukan sekali doang. berulang-ulang, bukan sekali doang. Tapi Nabi Musa pakai itu bukan buat memamerkan kehebatannya, enggak ya. Di saat Bukan dibutuhkan gaya-gayaan. saja, ya, dibutuhkan saja gitu, ya, gitu. Jadi banyak sekali tongkatnya Nabi, banyak sekali mukjizat Nabi Musa itu. Tadi yang nanya lagi tuh, banyak sekali Bu, ya. Selain eh, tongkat dan tangan, ya, Nabi Musa itu eh, apa ya, kalau ibu pernah baca nih ya, Nabi Musa itu eh, orang-orang di zaman Nabi Musa itu kalau mandi di sungai dan lain-lain gitu ya, mereka tuh buka baju begitu saja gitu loh ya, ya, sehingga karena mereka nggak pakai sekat malu-malu gitu lah pokoknya lah ya. Tapi Nabi Musa adalah nabi yang kalau mandi selalu pakai anduk Bu, jadi nutupin badan gitu loh, nggak asal telanjang begitu aja gitu ya. Sampai orang-orang itu Basahan. Sampai orang-orang tuh penasaran nih Nabi Musa laki-laki beneran apa bukan sih gitu ya Bu ya. Sampai satu ketika Nabi Musa pas mandi ya, di balik eh, di balik batu gitu ya kan, dia mandinya menyendiri, nggak pernah gabung-gabung Bu ya. Sehingga orang-orang berpikir ini laki-laki apa bukan gitu ya. Jangan-jangan bohongan gitu nih. Lalu Nabi Musa taruh anduknya di atas batu Bu, dan Allah berkehendak batunya jalan Bu, lari. Lalu sih Nabi Musa lari-lari ngejarin anduknya. Coba bayangkan. Nah, lari-lari ngejar anduknya itu ternyata kan dilihat sama laki-laki yang lain kan. Oh, ternyata laki-laki beneran gitu loh. Coba. Itu juga mukjizat luar biasa ya. Jadi banyak sekali mukjizatnya Nabi Musa gitu ya. Salah satunya ya itu ya apa, batu yang lari tadi tuh untuk membuktikan bahwa Nabi Musa adalah laki-laki beneran. Belum lagi nanti kalau baca Bu Zaliyah baca ayat lagi yang di surat 7 ayat 123 coba. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 123. Fir'aun berkata, mengapa Maaf, kamu... maaf Bu, salah Bu, bukan 123, 133. Oh. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 133. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Nah itu juga yang Shadaqallahul azim. terima kasih Bu Zal. Itu juga semua adalah mukjizatnya Nabi Musa tuh. Mereka Sehat nggak selalu. taat, ya amin ya Bu. Terima kasih. Lihat, mereka nggak taat sama seruan Nabi Musa datangkan tuh topan,
kata, kutu, belalang, air berubah menjadi darah. Itu adalah mukjizatnya semua Nabi Musa. Ya, gitu. Gitu ya, Bu ya. Jadi itulah mukjizat Nabi Musa yang dipakai untuk menyadarkan Firaun. Karena Firaun itu percayanya sama sihir, Bu. Tuh. Sementara Nabi Musa bukan penyihir. Makanya Nabi Musa tongkat bisa jadi ular, tangannya bercahaya. Tapi dia membuktikan bahwa tangan berubah jadi cahaya ini bukan sihir, tapi adalah mukjizat dari Allah. Masih nggak percaya juga didatangkan topan, nggak percaya juga didatangkan kutu, terus sampai akhirnya air berubah menjadi darah. Tapi karena Firaun nggak percaya sama Nabi Musa, ya sudah akhirnya ditenggelamkan di laut. Gitu ya Bu ya. Itulah mukjizatnya Nabi Musa. Silakan Mangga kalau sudah Ibu Zaliah cukup ya. Kita geser ke Udah Ustaz, berikutnya. jazakumullah khairan. Ya, ya, Barakallahu fiik. ya. Mangga Kang Irgi berikutnya. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab Bu Zalia. Kita ke Bu Heni dari Tangerang. Silahkan Bu, langsung kepada Gurunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, izin bertanya untuk Mangga, Bu. bagaimana menyikapi, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Mangga Bu, silakan. Waalaikumsalam. Eh, Bagaimana menyikapi orang yang meyakini bahwa apa yang dia usahakan, yang dia kerjakan dan yang dihasilkan itu atas kerja kerasnya dia sendiri gitu. Ya, Ya, oke. terima kasih. Oke, Bu. Pertama, Bu ya. Gini, saya harus menyampaikan kepada Ibu beberapa dalil yang harus dipahami bersama. Pertama, Bu ya, eh, kita nggak bakalan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kita sukai, Bu. Ibu baca dulu surat 28 ayat 56. Surat 28 ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56. Mm-mm. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Dia paling Mm-mm. tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Oke, lihat. Pertama yang Ibu harus yakini, kan tadi pertanyaannya bagaimana Menyikapi. menyampaikan kepada orang yang yakin bahwa semua yang dia dapat atas usahanya. Kan Ibu mau berdakwah sama dia ya, Bu ya. Yang Ibu harus pahami sekarang, kita itu nggak bisa ngasih hidayah sama orang. Meskipun orang itu kita sukai banget, Bu. Ibu mau kasih hidayah sama anak misalnya, sama suami, sama bapak. Bukan, kita nggak bisa. Yang ngasih hidayah itu Allah. Itu dulu yang harus ditanamkan di dalam hati. Tugas kita cuma menyampaikan pesan saja, ya, menyampaikan pesan saja. Nah, yang namanya menyampaikan pesan, Bu, lihat, yang namanya menasehati orang itu ada caranya. Cara pertama adalah kita harus cari tahu orang ini mau dinasehati apa enggak. Benar nggak? Kalau orangnya nggak mau dinasehati, tiba-tiba ibu nasehatin, dia mau denger nggak kira-kira? Nggak bakal mau denger, Bu. Ini ada di surat 36 ayat 11. Ibu boleh baca surat 36 ayat 11. Tuh. Maaf, maaf terputus Ustaz. Surat berapa? Surat 36 ayat 11. Surat berapa? 36 ayat 11. Bisa Ibu? Surat 36 ayat 11. Atau siapa yang mau bantu baca boleh. Kemana ibunya? Mental kayaknya. Mangga Bu Safera, mangga silakan. Tadi Ibu siapa yang nanya? Mental kayaknya ya. Mangga Bu Safera. Surat 36 ayat berapa, Ustaz? 11. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin Ayat ayat 11. 11.
Sesungguhnya engkau hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan Ya, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. tuh. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Nah, lihat. Makasih. Terima kasih ya Bu. Nanti mudah-mudahan ibunya bisa lihat di rekamannya di YouTube. Oh ini ada Bu Henitri. Lihat, Bu, kita itu memberi peringatan sama orang yang mau dengar peringatan doang. Kalau nggak mau dengar peringatan, ibu nasihatin nggak ada gunanya. Makanya kita harus bergaul dulu sama mereka. Bergaul dulu, berteman dulu, sampai akhirnya dia mau dengerin omongan kita, Bu. Nggak asal nasihatin, nggak mungkin, Bu. Ya Bu ya. Tuh. Dan saya juga Bu, meskipun hari ini orang panggil saya Ustadz Bu, kalau lagi nongkrong bareng, nggak apa-apa ceramah ya Bu ya, enggak ya. Duduk lagi ngopi langsung ceramah. Ingat ya, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Akhirnya nanti dipanggil si Kola Bu. Si Kola datang, si Kola katanya. Bentar-bentar qala Allah Ta'ala, bentar-bentar qala Rasulullah. Nggak begitu Bu. Jadi kalaupun kita mau berdakwah, tetap cari waktunya, cari timingnya, lihat dia udah siap menerima apa belum. Kalau belum siap menerima, nggak ada gunanya Bu. Tuh. Ya, gitu. Ini tahapan-tahapannya. Kalau dia udah mau menerima, Bu, kalau dia udah mau menerima, Ibu ngomong apa saja, insya Allah dia denger. Bener lah. Ini nih 300, tadi ada 333 orang di sini. Ya, Bu. Ini adalah orang yang, iya betul, Bu. Meski itu suami, ya, apalagi suami, Bu. Kalau nggak mau denger, coba Ibu ngomong, dia kan berantem jadinya. Bener nggak? Ya, Bu. Apalagi suami kan. Makanya mungkin suaminya harus disenengin dulu misalnya Bu, dikenyangin dulu perutnya, tuh, Bu, dibahagiakan dulu tidurnya. Ya, baru habis itu diajak ngobrol, ayah, ya, ini ya ayatnya. Kalau suami ibu sudah eh, siap mendengar nih kayak tadi ada 333 orang yang siap mendengar. Saya ngomong apa aja didengerin kan? Bener nggak? Ya Bu. Bu Safera di Salatiga. Mau kajian subuh, mau kajian malam, hadir terus tuh Bu. Ya Bu Safira ya Bu ya. Karena kalau orang sudah siap mendengar, kapan aja ditungguin. Bu Zalia ini datang terus nih Bu, mau kajian offline di Surau Duta Jalan datang terus tuh Bu. Kenapa? Karena memang sudah siap untuk mendengar. Kalau belum siap untuk mendengar Ibu jangan dulu Bu. Tuh. Lebih baik bergaul dulu, berteman dulu, bersahabat dulu, jadi istri yang solehah dulu. Sampai suami bahagia, waduh iya, istri saya lah super lah pokoknya dah. Nah, begitu dia bilang istri super Bu, luar biasa Bu, udah dibangga-banggain Bu. Nah, biasanya tuh udah mulai momen tuh bisa ngomong tuh Bu. Gitu ya. Jadi kalau nanti dia udah mau dengerin ibu ngomong apa aja didengerin. Percaya deh. Buktinya ini 300 orang lebih. Saya ngomong apa aja didengerin. Kalau Senin pagi bisa 500 orang. Semuanya didengerin tuh Pak Julnedi coba. Pak Julnedi mah sampai DM IG, sampai WA segala Bu nanya semua ke saya. Ya Bu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima sama Ibu Henitri di Tangerang. Berikutnya mangga Kang Irgi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ke Bu Aryani. Sesat, alhamdulillah. Ya. Ya, makasih Bung Irgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mau tanya Ustadz, kan tadi mengenai kisah Nabi Musa itu kan banyak sihir gitu ya. Iya Bu. Nah yang saya tanyakan tuh gini Ustadz, kan qadarullah saya kan sakit tuh udah lama gitu ya, dari 2006. Ya. Sampai sekarang tuh belum belum apa sembuh. Udah berobat ke medis semua, udah berbagai dokter ya. Terus sakit ke ini juga udah Ustadz dulu ya. Dulu ini waktu saya belum masih ilmunya masih dangkal gitu ya. Pernah juga berobat ke apa tuh ke tukang syariat gitu Ustadz. Ya kalau istilah orang tua mah ya tukang syariat. Udah tuh katanya ke medis udah nggak ini ke tukang syariat aja. Itu mah kayaknya kiriman gitu ya Ustadz ya istilahnya kan kayak gitu ya. Ya, memang secara medis Ustadz terakhir pun kemarin saya fisioterapi, dokter kandungan, urologi itu semua normal Ustadz gitu. Saya kan punya keluhan tuh di kantong mikir itu sakit terus gitu. Itu semua normal, udah USG, udah segala macam lah gitu. Kalau orang tua dulu kan kekeh gitu Ustadz ya, ke berobat ke tukang syariat gitu.
Nah dulu tuh saya ke dunia gitu juga udah Ustaz itu dulu ya udah saya tobat Mm-mm. itu. Kalau sekarang kan sudah tahu gitu ya Ya, apa namanya itunya hukumnya. Nah sekarang tuh yang jadi pertanyaan saya gini Ustaz, kan ada juga yang apa namanya kita harus bisa bedain katanya ke tukang syariat tuh yang gimana dulu kata gitu kan ya. Udah ya, jelas lah yang pakai sihir-sihir mah kayak apel jin kayak gitu-gitu. Ustaz itu pernah juga tuh saya ngalamin yang mm, kayak gitu Ustaz. Pas kakak ya, udah enggak. Tapi ada juga yang herbal gitu, Ustaz, yang dipijit melalui ya, kaki atau apalah ya, atau doa doang pakai air gitu. ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan satu nah yang itu tuh yang gimana sih Ustadz gitu, yang diperbolehkan gitu untuk berobat di luar non medis gitu Ustadz. Ya. Itu jadi pertanyaan dan saca tips saya kan pasti kesembuhan tuh gimana Ustadz gitu. Selain Baik, masalah emosi juga Ustadz ya gitu. siap. Gitu Oke. Ustadz. Pertama, Bu, yang Ibu harus pahami, Bu, Ibu yang namanya mau bahagia, yang namanya penyembuhan, itu semua dasarnya karena izin Allah ya, Bu ya. Ya, Bu, itu yang harus masuk ke dalam hati. Ini yang Allah yang bilang sendiri ada di surat 10 ayat 3. Ibu boleh baca di surat 10 ayat 3. Ma min syafi'in illa min ba'di izni. Tidak ada syafaat, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat, pertolongan, penyembuhan, ya, kecuali setelah dapat izin Allah, Bu. Tuh. Ya, ma min syafi'in illa min ba'di izni. Kalau Ibu baca ayatnya. Boleh, Bu, kalau Ibu mau baca silahkan ayatnya. Artinya, Yang ini Ustadz ya. ya di layar udah Sesungguhnya ada. Tuhan ya. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Mm-mm. Kemudian dia bersemayam di atas ars di singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Ya, Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? oke. Bu, lihat ya. Ibu mau ke dokter, mau ke syariat. Nah, mau syariat yang lurus, mau syariat yang bengkok. Kalau nggak ada izin Allah, nggak bakalan bisa. Oke, Bu. Makanya ini mutlak. Ibu harus masukkan dulu ke dalam keimanan. Ma min syafi'in illa min ba'di izni. Tidak ada yang bisa nolong ibu, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit ibu kecuali atas izin Allah. Itu satu. Ya, Bu. Nah, gimana caranya mendatangkan izin Allah nih, Bu? Itu dulu nih, ya. Bagaimana caranya mendatangkan izin Allah, Bu? Untuk orang yang banyak masalah, untuk bagaimana mendatangkan izin Allah ada di surat 37. Di surat 37 ayat 140 sampai 144. Boleh dibaca, Bu. Ini kisah Nabi Yunus di perut ikan. Nabi Yunus di perut ikan kan punya masalah ya. Ya, Bu ya. Coba di surat 37 ayat 140 sampai 144. Silakan, Bu, dibaca, Bu. Belum jelas layarnya. Ya. Oh, belum jelas. Itu masih Layarnya ada. belum jelas Ustadz. Iya, Iya. masih Kak. berbayang. Nah, Ya, silakan, Bu. ingat, ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Ya. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Terus satu lagi, Bu. Maka 143. maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah. 144 satu lagi. Layarnya belum ini tadi. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Nah, ini Bu lihat. Nabi Yunus itu punya masalah, Bu. Masuk ke perut ikan. Tapi Allah bilang apa? Kalau saja Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak beristighfar kepada Allah, pasti Nabi Yunus nggak akan keluar dari perut ikan sampai hari kiamat, Bu. Sampai hari berbangkit. Coba bayangin. Ya, Bu ya. Jadi mendatangkan pertolongan izin Allah, ibu hari ini harus banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak bersyukur, banyak alhamdulillah, astagfirullah, masya Allah. Jangan ngomel, jangan ngeluh, banyak alhamdulillah. Kalau ibu lupa astagfirullah. Kalau ibu lagi kesakitan, astagfirullah, subhanallah. Ya, Bu. Tapi ibu harus pakai rasa, Bu. Alhamdulillahnya pakai rasa ya Allah, meskipun saya sakit, tapi nikmat yang engkau berikan lebih banyak dari sakit saya, Bu. Ya, Bu ya.
Boleh nggak Ibu Ya, testimoni? Meskipun Ibu sakit udah lama, tapi saya yakin masih banyak nikmat Allah yang Allah datangkan ke Ibu kan ya? Masih iya banyak banyak Ibu Ustaz. nikmat, masih banyak. Kalau dibandingkan nikmat sama sakitnya Ibu, banyakkan sakitnya apa banyakkan nikmatnya? Nikmatnya. Oh, banyakkan nikmatnya, Bu. Dan makanya alhamdulillahnya dengan rasa bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Tuh. Dan saya yakin Bu, sakitnya Ibu mungkin di awal Ibu pernah ke syariat yang benar, mungkin yang nggak benar juga. Sekarang akhirnya datang mendekat ke Allah kan Bu ya? Ya, makin taat sama Allah, Iya, sholat mungkin makin husu, baca Qurannya makin banyak, benar nggak, Bu? iya Ya. benar. Nah, itu makanya alhamdulillahnya Iya, harus pakai rasa di situ, Bu. Oh, dengan sakit saya malah makin taat sama Allah nih. Oh, dengan sakit saya malah makin banyak baca Qurannya nih. Coba kalau sehat terus, jangan-jangan nggak baca Quran. Tuh, Bu. Ya. Jadi mendatangkan iya, pertolongan Allah, mendatangkan izin Allah, harus banyak-banyak berzikir, bertasbih. Oke? iya, iya. Bersyukurnya harus pakai rasa. Kenapa? Karena nikmatnya lebih banyak. Subhanallahnya harus bilang ke Allah. Subhanallah artinya sakit ini bukan salah Allah, salah saya. Mungkin dulu saya punya dosa. Jadi subhanallah itu artinya ya bukan maha suci Allah. Kenapa kita Mm-mm. ngomong subhanallah? Kita mau ngasih tahu ke Allah semua keburukan yang terjadi di diri saya bukan karena Allah, tapi karena salah saya. Gitu loh. Jadi begitu ibu Mm. kesakitan, ibu ngomong subhanallah, artinya kita mau ngomong bukan salah engkau ya Allah, ini salah saya, gitu loh Bu. Jadi kita nggak Iya, nyalahin iya. kemana-mana, gitu ya Bu. Kalau astagfirullah, ibu langsung minta ampun ya Allah, ini pasti karena dosa saya ini. Kalau saya sakit sekarang astagfirullah ya Allah, ini karena dosa saya, Bu. Jadi bukan marah tuh, Mm-mm, mm-mm. ya, bukan karena lagi kesel lalu istighfar gitu. Masya Allah berarti memuji Allah ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini saya enak banget badan, gak ada rasa sakit, Alhamdulillah, Masya Allah semua karena nikmatmu ya Allah. Nah, itu dia. Jadi jadi zikirnya itu ada rasa ya Bu. Nah, Mm-mm. Iya, kalau iya. ibu sudah memulai dengan itu, ibu udah yakin bahwa segala sesuatu atas izin Allah, ibu banyak berzikir, banyak bertasbih, Bu, ke dokter itu hanya soal ikhtiar ya Bu ya. Pilihan saja. Ibu mau ke dokter boleh, ibu mau ke syariat boleh. Yang penting lihat ya Bu, ada dua hal nih ya Bu. Yang pertama, kaidah usul untuk urusan dunia ya. Al aslu fil asya'il ibahatu malam yarid dalilut tahrim. Segala semua urusan dunia boleh sepanjang tidak ada yang mengharamkannya. Oke? Tidak ada yang mengharamkannya. Jadi kalau ibu hari ini mau ke yang syariat, ibu lihat dulu ada yang haram nggak ya yang dia lakukan ya. Misalnya ibu datang ke orang yang ngobatin pakai telur misalnya. Bawa telur Iya, ya, mm-mm. bawa ayam hitam. Nah ini ada yang aneh nih Bu, kok bawa telur buat apa Bu? Mendingan kalau beli telur, mendingan Mm. digoreng daripada dibawa ke mereka. Kalau di ruqyah ada yang waktu itu ngeruqyah disuruh pakai mandi lumpur. Ini kan aneh karena tidak pernah dicontohkan Rasulullah tidak pernah meruqyah orang pakai suruh mandi lumpur, nggak pernah meruqyah orang dengan bawa ayam hitam tuh. Bener kalau ada telur mendingan digoreng Bu, kenyang dimakan tuh. Ya. Tuh. Berarti kan ada sesuatu yang diharamkan. Kalau ada yang diharamkan Bu yang aneh-aneh jangan dikerjain Bu. Jangankan yang haram, yang subhat saja lebih baik ibu tinggalkan. Oke, jadi kalau ibu datang ke orang yang katanya orang pinter, yang katanya orang-orang bersyariat, ibu cek dulu, ada yang aneh nggak? Oh, kok dia pakai menyan ya? Hati-hati nih bu nih, kok pakai menyan? Kok pakai bawa kembang? Ada apa ini itu? Oke, ya. Yang kedua bu, kaidah Kalau usul, eh, kaidah usul untuk perbuatan. Al aslu fil al aslu fil af'alit taqayyudu bi hukmi syar'i. Semua hukum perbuatan harus disandarkan kepada hukum syariat. Nah, ini dia. Kalau tadi kan semua urusan dunia boleh selama tidak ada yang mengharamkan, tapi kalau semua dasar perbuatan harus disandarkan kepada syariat. Jadi kalau ibu datang ke orang yang syariat, lihat dulu syariat yang dia lakukan sesuai nggak dengan syariat Islam tuh, Bu. Kalau nggak sesuai jangan Bu. Karena yang menyembuhkan ibu harus yakin di surat 29 surat 26 ayat 60 ya. Nabi Ibrahim berkata wa idza maridtu fahuwa yasfin. Yang menyembuhkan itu Allah Bu. Ke dokter cuma ikhtiar, ke orang yang syariat cuma ikhtiar. Kalau ke dokter, ibu juga harus lihat ada nggak obat yang mengandung barang haram, Bu.
Hati-hati ya ibu-ibu ya, ngasih obat panas ke anak ibu, cari yang halal bu. Kenapa? Karena obat panas itu umumnya mengandung alkohol. Makanya ada mereknya pakai OL di belakangnya kan, Sun OL kan itu ya bu ya. Ya, itu yang ada OL di belakangnya itu rata-rata alkohol. Paracetamol itu kan ada OL-nya, itu mengandung alkohol bu. Tuh. Itu ya. Jadi ayah bunda semua, jangankan ke syariat, ke dokter aja lihat dulu. Dokter, saya mau disuntik. Itu vaksinnya mengandung yang haram nggak? Kalau yang haram jangan diikutin, Bu. Saya nggak mau disuntik dokter. Karena mengandung yang haram. Termasuk waktu saya corona. Saya hanya mau disuntik vaksin sama yang bersertifikat halal saja. Makanya waktu suntik sama AstraZeneca saya nggak mau. Kenapa? AstraZeneca itu mengandung yang haram. Ya Bu, gitu ya. Jadi syariat ke syariat ataupun ke dokter lihat ada yang haramnya apa enggak. Kalau ada haramnya tinggalkan. Kalau perbuatan semuanya harus takoyudu bi hukmi syar'i. Takoyud itu terbatas. Takoyat, mukoyat itu terbatas. Dibatasi sama hukum syariat. Gitu ya Bu ya. Jadi itulah Bu, mulailah dengan yakin bahwa Allah yang mengizinkan, banyak zikir, banyak istighfar, ya. Yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Lalu kalau ibu mau ikhtiar ke aktivitas-aktivitas yang tidak mengandung yang haram dan tidak melanggar syariat, ibu ya. Kalau melanggar syariat, mendingan nggak usah. Atau kalau ibu mau datang ke orang yang syariat, saya mau nanya dulu pakai apa gitu kan. Oh kalau pakai pakai ayam hitam, pakai telur, mendingan nggak usah dah gitu, ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Jadi sekarang kalau ibu udah sekian tahun hari ini banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, banyak-banyak istighfar, astagfirullah. Insya Allah nanti disembuhkan Allah. Ya Bu ya. Allah alam bisawab. Tapi kalau memang perlu ke dokter, berangkat ke dokter. Tapi ingat, kalau dikasih obat yang tidak halal jangan dimakan. Ya, gitu. Tanya sama dokternya, dok ini halal apa enggak? Karena Bu harus tahu ya, obat di rumah sakit itu yang hari ini beredar di masyarakat cuma 5% yang punya sertifikat halal. Sisanya nggak ada. Cuma 5% yang bersertifikat halal. Sisanya tidak ada. Wallah alam bisawab. Mudah-mudahan bisa diterima ya Bu Aryani ya. Saya nggak anti dokter ya, enggak ya. Ya, yang penting kalau dikasih obat minta yang halal. Sip, silakan Kang Irgi. Ada yang Baik, lain tuh? alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana, Seth? Itu Bang Zaki raise hand. Kalau saya sih terserah MC aja. Mohon maaf, Seth, apa dikarenakan waktu yang membatasi untuk Ya, apa tim Meaningful Ways. siap. Jadi Abang akan memberikan apa kesempatan di lain waktu karena insya Allah guru kita selalu insya Allah dengan izin Allah semoga Allah perkenankan di setiap Selasa malam ya Bang Jaki insya Allah nanti kita akan usahakan untuk prioritaskan. Jadi untuk malam ini dikarenakan waktu yang membatasi insya Allah akan apa kita akan sama-sama manfaatkan ya eh, waktu yang terbatas ini dengan informasi yang tadi guru kita sampaikan yaitu info kelas fikih muamalah yang sudah dilaksanakan kemarin perdana dan insya Allah ada lanjutannya tanggal 28 dan 29. Jadi ketika satu kali transaksi ayah bunda sahabat-sahabat semuanya bisa mendapatkan 2 hari ya 2 hari dari jam 8 sampai jam berapa ini jam 9.30 nih Masya Allah. Alhamdulillah Ayah bunda semuanya bisa belajar fikih muamalah bersama guru kita. Oh ternyata jam 8 sampai jam 10.30. Jadi Masya Allah lebih panjang sesi tanya jawabnya bersama guru kita. Belajar fikih muamalah transaksi di era modern. Supaya kita transaksinya berkah. Yang insya Allah tidak apa terhindar dari keraguan-raguan seperti itu. Baik, kemudian yang ingin daftar e-course-nya silahkan langsung diklik ya ayah bunda sahabat-sahabat untuk e-course dari guru kita yang kedua, rezeki yang tak terduga, silahkan diklik. Insya Allah aksesnya bisa dipakai satu orang, tetapi istrinya atau suaminya bisa belajar juga, ataupun anak-anaknya bisa sama-sama belajar. Namun kalau misalnya di-share ke grup keluarga, mohon maaf belum bisa dikarenakan untuk keberkahan ilmu. Jadi satu akses untuk satu orang insya Allah. Kalau misalnya sudah ada istri bisa sama istri ataupun sama suaminya. Barakallah.
Baik, alhamdulillah. Barakallah Bang Zaki. Baik. Alhamdulillah ya Bunda semuanya, insya Allah sudah sama-sama kita simak kajian daripada guru kita semuanya. Kita doakan Ustadz Indra senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Insya Allah Amin. kita doakan semoga guru kita lancar dan senantiasa Allah mudahkan urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama-sama Bunda kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami dari tim Meaningful Ways pamit undur diri. Sampai ketemu di Kamis malam. Barakallahu fikum ya Bunda semuanya. Syukran Sadinda, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam PM ya, Kak. PM ya. Khair Ustaz. Tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama, terima kasih. Untuk mendapatkan rezeki tak terduga itu syaratnya takwa, ya. Dan sebelum nyampe ke takwa itu, saya mau sampaikan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu hanya memperoleh apa yang dia usahakan. Usaha manusia kan bermacam-macam. Tapi ini bukan usaha tentang dagang kerja, bukan. Usaha manusia itu kan dua seharusnya. Usaha menjaga hubungan kepada Allah dan usaha menjaga hubungan kepada manusia. Nah sekarang ikhtiar manusia ini ke arah mana? Nah inilah yang harus kita pelajari sama-sama.